Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan saya bisa hadir di sini atas undangan sahabat saya Ustaz Nidhal Masyhud hafizahullah taala yang sering menemani saya dalam daurah-daurah dakwah. Semoga Allah menjaga beliau dan mengangkat derajat beliau setinggi-tingginya di dunia maupun di akhirat. Adapun materi yang akan saya sampaikan tentang bagaimana kita berbahagia dengan Al-Qur'an. Saya rasa ini topik yang penting bagi saya pribadi dan juga bagi para hadirin hadirat, terutama di zaman sekarang yang orang terlalu sibuk atau sok sibuk ya, sehingga tidak sempat baca Al-Qur'an. Orang sibuk, katanya sibuk mau cari bahagia, tetapi sebab kebahagiaan yang utama dilalaikan dan ditinggalkan. Faqala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Allah sebutkan bagaimana sang Rasul, ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh kepada Allah dengan mengatakan inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sungguhnya kaumku meninggalkan Al-Qur'an. Maka sungguhnya kitab kebahagiaan adalah kitab Al-Qur'an ya. Pada kesempatan kali kita akan menyebut tentang dalil-dalil bahwasanya sumber utama agar kita bahagia dengan Al-Qur'anul Karim. Sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa kisah ya tentang bagaimana Al-Qur'an adalah sumber kebahagiaan yang menjadikan seorang melupakan sebab kebahagiaan yang lain ya. Kisah yang saya sebutkan di antaranya adalah kisah seorang penyair yang bernama Labid bin Rabi'ah. Ya, dia tadinya musyrik ya. Tadinya kafir dan dia seorang penyair terkenal ya di kalangan Arab ya. Sangat terkenal syair-syairnya, dan kita tahu orang kalau sudah senang bersyair dia akan terbawa dengan kesenangannya karena syair itu menyenangkan, indah, menyenangkan, dipuji-puji oleh orang, apalagi di zaman tersebut. Bisa dikatakan syair semacam medsos di zaman tersebut. Siapa yang unggul dalam syair maka dia yang menjadi artis di zaman tersebut. Ini kalau kita bicara zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Hajar menyebutkan riwayat ya dalam kitabnya Fathul Bari tentang kisah Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un radhiyallahu taala anhu, dia setelah pulang dari hijrah ke Habasyah yang pertama, kemudian dia masuk lagi ke kota Mekah dengan perlindungan dari Walid ibn al-Mughirah. Kemudian dia hidup di Mekah, dia merasa aman, tidak ada kaum musyrikin yang mengganggunya. Akhirnya dia mengembalikan perlindungan dari Al-Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah orang musyrik, pembesar Quraisy, bapaknya Khalid bin Walid. Dia kasih jaminan enggak ada yang ganggu kamu. Namun karena Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu merasa aman, dia kembalikan jaminannya, saya tidak perlu, saya sudah aman. Ketika itu orang Quraisy sedang berkumpul dan mereka masyhur suka menyakiti kaum muslimin. Ya, makanya para sahabat berhijrah ke Habasyah pertama, hijrah Habasyah kedua kali ya. Ketika mereka sedang duduk di majlis orang Quraisy, datang tamu dari luar, yaitu Labid bin Rabi'ah. Labid bin Rabi'ah, dan dia penyair terkenal di zaman tersebut, dan dia adalah orang sangat top ketika itu. Dan dia datang, kemudian dia bersenandung. Biasanya orang-orang Arab hiburannya dengan senandung, dengan syair. Dan mereka lagi ngumpul, kemudian dia bersenandung untuk menyenangkan mereka. Maka dia berkata, ketika itu ada Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu lagi duduk bersama mereka. Maka dia berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Semua selain Allah adalah batil. Mereka musyrikin tapi mereka percaya Allah. Sebagaimana ma'ruf, mungkin sering dibahas oleh Ustaz Nidhal ya. Kata dia, segala sesuatu selain Allah akan sirna. Maka Utsman bin Maz'un komentar, sodakta, benar engkau. Kemudian dia melanjutkan syair yang kedua, wa kullu na'imin la mahalata zailu. Seluruh kenikmatan mau tidak mau akan sirna. Ketika itu Utsman langsung mengomentari, kadzabta, kau dusta. Naimul jannati la yazul.
nikmat surga tidak bakalan sirna. Maka lebih terganggu. Ini lagi artis terkenal diundang, kemudian lagi bersenandung diganggu sama orang Islam lagi, sementara dia masih musyrik. Dan Utsman bin Maz'un membantah karena dia mengatakan semua nikmat akan sirna. Kata Utsman, kau dusta. Bahwasanya nikmat surga tidak akan pernah sirna, akan kekal abadi. Maka Labid berkata, "Maka na yu'dhi jalisukum ya ma'syara Quraisy." Sejak kapan ada orang duduk di antara kalian mengganggu? Dia merasa terganggu, maka datang berdiri salah seorang Quraisy kemudian menampar Utsman ya sampai matanya biru, fakhdharat ainuhu, sampai matanya biru. Maka akhirnya Al-Walid bin Mughirah yang tadinya melindungi Utsman menegur dia, "Kenapa kau kembalikan perlindunganmu? Harusnya aku melindungimu." Ya, tadinya engkau qad kunta fi dhimmatin mani'ah. Kau tadinya berada di atas perlindungan yang kokoh. Maka Utsman berkata, "Inna aini al-ukhra lima asaba ukhtaha la faqiratun." Kata Utsman bin Maz'un, dia dihantam satu mata, mungkin mata kanan dihantam sampai biru. Kata dia, sesungguhnya mata satunya pingin juga dihantam, kata dia. Maksudnya dia cuek aja, enggak ada masalah. Kayaknya dihantam lagi enggak ada masalah. Akhirnya dia berkata, kata Walid bin Mughirah, "Fa'ud ila jiwarika." Kembalilah saya lindungi engkau lagi. Kata Utsman bin Maz'un, "Bal arda bi jiwarillahi ta'ala." Aku ridho dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian ternyata Labid ibn Rabi'ah masuk Islam setelah itu. Setelah peristiwa itu kemudian dia masuk Islam. Padahal dia adalah penyair terkenal. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia bertemu dengan Umar. Ya. Sehingga khilaf apakah Labid ini sahabat atau bukan. Ya. Apakah dia masuk Islam? Dia sempat bertemu dengan Nabi atau tidak bertemu dengan Nabi ketika masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan dia sahabat. Ya. Maka dia ketemu dengan Umar bin Khattab. Maka Umar bertanya kepada dia, ya, kenapa tidak bikin syair-syair lagi setelah masuk Islam? Padahal syair itu adalah medsos zaman tersebut. Kesenangan yang jadi perhatian masyarakat ketika itu. Apa kata Labid bin Rabi'ah? Qad abdalani Allahu bisyair surat Al-Baqarah. Allah sudah ganti syair-syair saya dengan surat Al-Baqarah. Saya sudah happy baca surat Al-Baqarah. Saya sudah bahagia baca surat Al-Baqarah, enggak butuh lagi bikin syair. Padahal kalau dia baca syair, dia terkenal, top, diundang ke sana ke semari, dihormati, dikasih duit. Lu penyair sering dikasih duit. Tapi dia bilang sejak hafal surat Al-Baqarah, sejak baca surat Al-Baqarah, saya sudah enggak mau lagi bersyair. Ini menunjukkan apa? Saya ingin tunjukkan bahwasanya bagaimana seorang kalau serius membaca Al-Quran dia akan bahagia. Sampai kesenangannya, padahal syair tidak haram. Syair tidak haram. Maka syair kalau bermanfaat bagus. Ya. Bahkan Rasulullah SAW memuji penyairnya Hasan bin Thabit. Ya. Karena syair adalah medsos yang kuat, bahkan bisa mengalahkan pedang dalam menjatuhkan mental musuh. Tetapi dia happy dengan bahagia dengan Al-Baqarah, sehingga dia tidak lagi bersyair. Kemudian dia meninggal di khilafah Utsman bin Affan dengan umur yang sangat panjang. Ada yang mengatakan dia meninggal umur 150 tahun. Ada yang mengatakan lebih daripada itu. Dan dialah yang pernah mengucapkan syairnya yang terakhir. Mungkin dia tidak pernah ucapkan syair lagi karena sering ditanya-tanya. Dia berkata, "Wa laqad sa'imtu minal hayati wa tuliha wa su'alu hadzan nasi kaifa labidu." Saya sudah bosan dengan kehidupan dan panjangnya kehidupan dan pertanyaan orang gimana kabarnya si Labid. Kok enggak mati-mati? Maksudnya luar biasa. Saya setelah dia masuk Islam, dia tidak bersyair lagi, tidak lain karena dia merasa berbahagia dengan surat apa? Al-Baqarah. Nah, kenapa kita tidak bisa bahagia seperti atau kurang bahagia seperti Labid, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan ketenarannya, ya? Karena surat Al-Baqarah mungkin kita baca tidak seperti dia. Dia ahli bahasa Arab, dia ngerti tentang indahnya surat Al-Baqarah, dia ngerti tentang balaghahnya Arab sehingga dia benar-benar menikmati surat Al-Baqarah. Maksud saya ini contoh bahwasanya bahwa siapa yang dekat dengan Al-Quran dia akan bahagia, ya. Dan seperti zaman sekarang kita lihat betapa banyak orang yang kemudian setelah mengenal sunnah, mengenal Quran, mereka tidak mau lagi nyanyi-nyanyi, tidak mau lagi happy-happy jadi artis. Kenapa? Mereka menemukan kebahagiaan dengan Al-Quranul Karim.
Ini salah satu kisah yang menunjukkan tentang Al-Quran itu membawa kebahagiaan. Kisah yang kedua, hadis Anas bin Malik tentang Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab menziarahi Ummu Aiman. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar bin Khattab setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Bakar, "Intalik bina illa Ummi Aiman radhiyallahu anha nazuruha kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha." Kata Abu Bakar, "Wahai Umar, mari kita pergi ke rumah Ummu Aiman." Ummu Aiman seorang wanita Habasyah berkulit hitam, sudah tua. Ayo kita berdua kunjungi dia. Boleh, laki-laki dua, tidak ada khalwat, dan apalagi wanita sudah tua ya. Mari kita jenguk Ummu Aiman sebagaimana Nabi dulu menjenguknya. Dia ingin melanjutkan kebiasaan Nabi menjenguk Ummu Aiman. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha. Falamma intahaya ilaiha bakat. Ketika mereka berdua sampai ketemu dengan Ummu Aiman, maka Ummu Aiman pun menangis radhiyallahu taala anha. Faqala laha ma yubkiki? Abu Bakar dan Umar bertanya, "Apa yang buat kau menangis wahai Ummu Aiman? Ama ta'lamina anna ma indallahi khairun li Rasulillah?" Abu Bakar dan Umar menyangka Ummu Aiman meninggal karena ingat Nabi meninggal. Sehingga Abu Bakar dan Umar menasihati menasihati Ummu Aiman, "Kenapa engkau menangis? Tidak kau tahu bahwasanya apa yang Allah sediakan buat Nabi di akhirat lebih baik daripada Nabi di dunia?" Maksudnya jangan terlalu bersedih. Nabi meninggal, dia berpindah kepada tempat yang lebih mulia. Jadi enggak usah menangis. Faqalat, maka Ummu Aiman menjelaskan ternyata dia menangis bukan karena itu. Faqalat ma abki alla akuna a'lam anna ma indallahi ta'ala khairun li Rasulillah. Saya bukan menangis karena saya tidak tahu apa yang Allah sediakan bagi Nabi lebih baik. Walakin abki annal wahya qad inqata'a. Tapi saya menangis karena wahyu telah terputus. Tidak ada wahyu, tidak ada ayat-ayat Al-Quran turun lagi. Minas sama. Tidak lagi ayat yang turun dari langit. Fahayyajat-huma 'alal buka faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka akhirnya pernyataan Ummu Aiman tadi membuat Abu Bakar dan Umar juga ikut menangis bersama tangisan Ummu Aiman radhiyallahu taala anhum ajma'in. Para ulama menjelaskan, Ummu Aiman ingin menjelaskan setelah Al-Quran terputus, banyak ilmu yang terputus, banyak keberkahan yang terputus. Beda ketika Al-Quran masih turun. Bagi mereka ayat-ayat Al-Quran adalah sebab kebahagiaan. Ada ilmu, ada pengetahuan tentang akhirat, mengingatkan tentang bagaimana yang seharusnya mereka lakukan, menegur kalau mereka salah, keberkahan hidup. Jadi dia merasa ketika Al-Quran berhenti adalah sebab untuk ditangisi. Karena Al-Quran adalah kebahagiaan. Maksudnya di sini bagaimana para sahabat merasakan ayat-ayat itu luar biasa. Makanya ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an adalah salah satu ya bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Ar-Rahman. Di antara konsekuensi rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ajarkan Al-Qur'an kepada manusia. Makanya siapa yang mendengar Al-Qur'an, la'allakum turhamun, maka kalian akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat rahmat Allah, dia akan bahagia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil ya. Makanya contoh lain misalnya tentang bagaimana firman Allah itu mendatangkan kebahagiaan, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kallamahu rabbuhu, kemudian Allah berbicara dengan Nabi Musa. Setelah Allah berbicara dengan Nabi Musa, kemudian Nabi Musa ingin melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Sebagian ulama mengatakan, kenapa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah, dia selalu merasa bahagia. Sejak pertemuan pertama dengan Allah, ketika Allah mengatakan innani anallahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri, pertemuan pertama dengan Nabi Musa. Ketika Allah berkata wa matilka bi yaminika ya Musa, apa yang di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya asaya atawakkau alaihi. Nabi Musa semangat jawab, ini tongkatku, untuk saya bertelekan dengan tongkat tersebut, bersandar untuk mencari makanan buat hewan-hewan saya. Waliya fiha ma'aribu ukhra, dan banyak keperluan saya gunakan untuk dengan tongkat-tongkat ini. Jadi Musa ketika berbicara dengan Allah, dia merasa sangat bahagia. Makanya ketika bertemu lagi belum waktunya, dia datang sebelum waktunya. Wa ma ajalaka an qaumika ya Musa.
Kata dia, ajiltu ilaika rabbi litarda. Kenapa kau datang sebelum waktunya wahai Musa? Kata dia, aku datang segera agar kau ridha. Jadi dia ingin ketemu siapa? Allah. Ingin berbicara dengan Allah. Ketika mendengar firman Allah, dia merasa bahagia. Ketika dia sangat bahagia mendengar firman Allah, firman Rabbul Alamin, maka dia ingin mendapatkan nikmat yang lebih lagi. Ingin lihat apa? Allah. Makanya dia mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, aku ingin lihat engkau. Yang disampaikan di sini bagaimana Musa alaihissalam merasakan kebahagiaan ketika mendengar firman Allah. Dan itu juga semisal itu yang dirasakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pertama datang Jibril alaihissalam mengatakan, "Iqra, bacalah." Kata Nabi, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca sama sekali. Kemudian dipeluk oleh Jibril, dilepas, disuruh baca lagi. "Iqra," kata Nabi Muhammad, "Ma ana biqari," saya tidak bisa baca. Sampai akhirnya ditalqin oleh Jibril alaihissalam, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Nabi baru dengar firman Allah berbicara tentang dirinya. Iqra, bacalah, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan sungguhnya Tuhanmu adalah maha sangat baik. Bukan Rabbukal Karim, tapi Rabbukal Akram, Tuhanmu yang sangat baik. Situ Nabi pulang ketakutan, karena ketemu dengan makhluk namanya Jibril, memeluknya, melepaskannya, suruh baca, dia enggak bisa baca. Tetapi setelah itu Rasulullah rindu, pingin lagi dengar wahyu. Ternyata wahyu tersebut menjadikan beliau sangat bahagia. Wahyu tersebut menjadikan beliau sangat bahagia. Maka benarlah Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Allah berfirman, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Quran kepada engkau wahai Muhammad agar kau sengsara. Kata sebagian ulama, ai litas'ad. Tetapi Al-Quran turunkan kepada engkau agar kau bahagia. Kemudian juga Allah berfirman di akhir surat Toha, kata Allah, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, ya, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Di antara petunjuk Allah adalah Al-Qur'an. Allah mengatakan lagi, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, di antaranya dari Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, bagi dia kehidupan yang sempit, dia tidak bahagia. Siapa yang kebalikannya, siapa yang mengikuti petunjukku, mengikuti peringatanku, maka dia tidak akan sempit hidupnya, dia akan bahagia. Dia akan bahagia. Baik. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Qur'an dengan ruh. Dalam firman-Nya, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, ma kunta tadri mal kitab wal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratal mustaqim." Kata Allah, demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruhan min amrina, ruh dari perintah kami. Ruh maksudnya adalah wahyu. Allah menamakan ruh dengan wahyu dengan ruh, Al-Quran dengan ruh, kata para ulama, karena ruh memberikan kehidupan bagi jasad manusia. Karena Al-Quran akan memberikan kehidupan menjadi kehidupan yang sesungguhnya. Karena Al-Quran akan bikin bahagia. Kalau orang hidup tanpa Al-Quran, seperti jasad tanpa ruh. Siapa yang ingin merasakan kehidupannya bermakna, benar-benar dia merasa hidup, harus ada Al-Quran dalam dirinya. Dia pelajari, dia baca, dia telaahi, dia baca tafsirnya, dia amalkan. Semakin banyak Al-Quran dalam dirinya, baik dibaca, ditadaburi, diamalkan, maka hidupnya semakin bermakna. Karena itulah kehidupan yang sesungguhnya. Oleh karenanya, ketika Nabi SAW di salat malam, beliau berdoa dengan menyebutkan 3 malaikat. Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah, dan seterusnya. Kata Nabi, ya Allah, engkau adalah Rabbnya Jibril, Rabbnya Mikail, Rabbnya Israfil. Kenapa Nabi tidak sebut nama malaikat-malaikat yang lain? Kata para ulama, karena 3 malaikat ini terkait dengan kehidupan. Malaikat Mikail ditugaskan untuk mengatur hujan, dan dia berkaitan dengan kehidupan alam semesta, tumbuh-tumbuhan, dengan adanya tumbuhan, hewan-hewan akan hidup. Maka Mikail terkait dengan kehidupan dunia.
Kemudian Israfil terkait dengan kehidupan hari akhirat. Ketika dia tiup sangkakala yang kedua, manusia akan bangkit lagi, ruh dikembalikan kepada jasad, kemudian hidup kembali. Tapi Jibril kehidupan apa? Jibril kehidupan jiwa. Karena Jibril alaihissalam membawa Al-Quran untuk diturunkan kepada manusia. Kalau mereka baca, mereka akan merasakan hidup yang sesungguhnya. Maka orang yang hidupnya tanpa Al-Quran seperti orang mati, tidak ada ruh dalam dirinya. Hidup enggak jelas, enggak ada kebahagiaan, meskipun duitnya banyak, meskipun terkenal, meskipun dunia dia jabatannya tinggi, kalau tanpa Al-Quran sungguhnya dia orang yang mati. Mathalul baitil ladzi dzukirallahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi kamathil hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang dibacaan dizikirkan Allah di dalamnya dan rumah yang tidak ada zikir seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Maka kalau kita ingin merasakan hidup kita ini bermakna, kita merasa bahagia, masukkan ruh dalam diri kita, itu ruh Al-Quran. Makanya Allah menamakan Al-Quran dengan ruh. Taib. Saya akan sebutkan sisi-sisi kebahagiaan dari Al-Quran. Setelah kita jelaskan Al-Quran adalah kitab kebahagiaan. Toha ma anzalna alaika al-Qur'ana litashqa. Kami turunkan Al-Quran kepada engkau ya Rasulullah, bukan engkau sengsara, tapi kau akan bahagia. Sejauh mana seorang terikat dengan Al-Quran, maka dia semakin bahagia. Adapun sisi-sisi dalil yang menunjukkan Al-Quran sebab kebahagiaan, ada beberapa sisi. Tentunya banyak, cuma saya ungkapkan sedikit saja. Yang pertama, Al-Quran adalah pedoman hidup. Siapa yang hidup dengan pedoman, dia akan bahagia. Orang yang hidup tanpa aturan, tanpa pedoman, dia akan bingung, dia akan tabrak sana, tabrak sini, dan dia tidak ada peraturan, sehingga dia akhirnya ngaco dalam kehidupannya. Tidak ada prosedur yang harus dia jalankan. Tapi kalau orang berpegang dengan Al-Quran, dia punya prosedur dalam kehidupan. Jika dia kaya, prosedurnya begini. Jika dia miskin, prosedurnya begini. Jika dia sedang bahagia, prosedurnya begini. Kalau dia sedang sakit, sedang sengsara, prosedurnya begini. Semua ada aturannya, sehingga dia berjalan di atas aturan, dan itu sebab kebahagiaan. Dia tahu arahnya, ujungnya bagaimana, dia tahu. Allah berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam." Kata Allah, sungguhnya Al-Quran menunjuk kepada jalan yang terbaik. Allah mengatakan lillati hiya aqwam. Jadi Al-Quran itu bukan hanya memberi petunjuk kepada jalan yang baik, tapi jalan yang terbaik. Mustahil kita mendapati aturan dalam hidup ini lebih baik daripada aturan Islam. Mustahil. Makanya saya tadi baru pengajian, saya bilang kalau ada orang-orang Islam, politikus atau ahli apa, ketika dia berbicara kemudian dia menukil perkataan Sokrates, Plato, Aristoteles, itu menunjukkan pengetahuan dia tentang Islam kurang. Karena kalau dia tahu tentang aturan Islam, dia tidak perlu menukil orang-orang tersebut. Karena aturan yang diletakkan oleh Nabi dalam urusan rumah tangga, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan bermasyarakat, luar biasa sempurna, sehingga tidak butuh. Lihat bagaimana perkataan Nabi yang sangat indah, terkait hati, terkait keluarga, terkait segalanya. Lihat bagaimana, dan itu adalah tafsiran dari Al-Quran. Oleh karenanya tidak ada peraturan yang terbaik kecuali seperti peraturan yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Tentu dengan tafsirnya, itu hadis-hadis Nabi SAW. Siapa yang belajar Al-Quran, berusaha mengambil hukum-hukum dari Al-Quran, dia ikuti, maka dia pasti bahagia karena hidup dia jelas. Ada prosedur yang dia jalani, ada SOP yang dia jalani. Tapi kalau nggak ada Al-Quran, bingung SOP-nya bagaimana. Bikin hukum rubah lagi, bikin hukum rubah lagi, bikin hukum rubah lagi. Kemarin baik, sekarang kok nggak baik. Makanya dikatakan, bagaimana kita bicaranya sama orang fisikawan atau orang sains, orang ilmuwan. Kalau dia melihat alam semesta ini, dia pasti kagum sama Tuhan. Dia bilang alam semesta ini luar biasa. Ada rules, ada aturan-aturan yang tidak kelihatan. Setiap pergerakan ada rumusnya. Ini yang bikin pasti hebat. Gimana matahari pada orbitnya, rembulan pada orbitnya, aturan-aturan alam, sunan-sunan kauniyah, sehingga mereka buat rumus-rumus. Karena rumus-rumus itu hanya mengungkap aturan yang ada yang tidak kelihatan. Maka muncullah rumus-rumus ditemukan oleh orang-orang kafir atau orang Islam. Tapi mereka akan akui ini alam yang bikin luar biasa. Mereka bilang ini hebat yang bikin alam ini. Yang bikin manusia ini dengan sistemnya luar biasa. Fa fi anfusikum afala tubsirun. Tidakkah kalian bagaimana lihat tentang diri kalian, luar biasa.
Terus sekarang Tuhan yang mereka puji tersebut, yang bikin alam semesta begitu hebat, sekarang bikin aturan untuk manusia. Ini aturannya, Al-Quran. Terus dia bilang, oh kalau ini enggak. Kalau ini enggak. Seharusnya konsekuensi logis, kalau kau tahu alam yang begitu rumit ini bisa ada yang bikin luar biasa, hebat. Harusnya kalau dia bikin aturan tentang manusia, yang manusia juga ciptaannya, harusnya kau terima atau tidak? Harusnya terima. Ngapain bikin aturan baru yang coba-coba benar atau tidak? Ini yang bikin Tuhan untuk makhluknya. Yang Tuhan ini ilmunya semua dia tahu, masa depan, masa lalu, mikro makro dia tahu semua. Terus dia bikin aturan untuk sampai hari kiamat, pasti aturan yang terbaik. Logika mengkonsekuensikan bahwasanya kita harus terima aturan tersebut. Makanya Allah mengatakan, afa hukmal jahiliyati yabghun. Apakah mereka mencari hukum jahiliyah? Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Tuhan Allah bikin hukum kemudian ditinggalkan. Ini orang super bahlul. Maka siapa yang berguna Al-Quran, dia ikut prosedur, dia pasti bahagia. Mau dia miskin, mau dia kaya, mau dia terkenal, mau dia tidak terkenal, ada aturan SOP. Al-Quran, dia pasti bahagia karena Al-Quran menunjukkan jalan yang terbaik. Dari sini kata para ulama, kita enggak butuh untuk ajaran lain. Enggak butuh filsafat Yunani, enggak butuh filsafat manapun. Sudah ada Al-Quran. Islam sudah terlalu lengkap. Terlalu lengkap, dan Al-Quran Allah turunkan untuk memberi petunjuk yang terbaik. Taib. Yang kedua di antara sebab kebahagiaan Al-Quran adalah obat. Allah sebutkan Al-Quran adalah obat. Maka tidak mengapa seorang ketika baca Al-Quran, dia niatkan dengan beberapa niat. Di antara niat untuk mendapatkan keberkahan dari membaca huruf-hurufnya, di antaranya niat untuk mentadaburi ayat-ayatnya, di antaranya niat untuk berobat. Kita boleh baca Quran untuk niat ruqyah, untuk niat berobat boleh. Kita ada punya penyakit hati, saya kok suka hasad terus, baca Al-Quran dengan niat supaya penyakit hasad saya sembuh. Saya kok suka suudzon, baca Quran dengan niat agar penyakit suudzonnya bisa hilang. Saya kok riak terus, sukanya pengen dipuji terus. Ya, kalau nggak ada yang puji saya gelisah. Baca Quran supaya penyakitnya hilang. Allah berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai orang yang beriman, telah datang kepada kalian mau'izah, yaitu wejangan-wejangan dari Al-Quran, min rabbikum, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan obat bagi penyakit-penyakit hati. Penyakit hati dengan berbagai macam modelnya. Di antara obatnya adalah apa? Adalah Al-Quran. Allah juga berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran, yang Al-Quran adalah obat. Allah berfirman, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa. Sungguhnya Al-Quran bagi orang beriman adalah petunjuk dan juga obat. Baik, obat. Bukankah yang buat kita tidak bahagia penyakit hati? Apa yang bikin orang tidak bahagia? Apa sih musuh kebahagiaan? Musuh kebahagiaan itu adalah hasad. Kalau kita qanaah bahagia enggak? Bahagia. Qanaah, nerimo, bahagia. Kapan kita tidak bahagia? Ketika tidak qanaah, tidak nerimo. Berarti penyakit hati. Kapan kita tidak bahagia? Ketika kita marah berlebihan, ketika kita sedih terus menerus, penyakit hati. Ketika kita dongkol, marah-marah terus, ini penyakit hati. Ini yang merenggut kebahagiaan kita. Merenggut kebahagiaan kita. Makanya saya kenal seorang supir. Supir gajinya berapa? Bosnya mungkin miliarder. Kalau ketemu bosnya, aduh, usaha, aduh. Supirnya, alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah, senyum-senyum. Yang bahagia supirnya atau bosnya? Supirnya. Kenapa? Dia qanaah, dia nerimo. Bosnya pusing, urusan perusahaan kurang berkembang, untungnya kurang. Udah untung tapi kurang, pusing. Gimana kalau rugi, tambah pusing lagi. Sementara supirnya dengan gaji seadanya, qanaah, dia bahagia. Jadi yang penting bersyukur Ustaz. Sudah, senyum-senyum. Subhanallah. Nah, kapan kita punya banyak penyakit hati, kita tidak bahagia. Kenapa? Kalau jengkel, dendam, enggak bahagia. Mau tidur ingat dia terus, kurang ajar, dia belum mati-mati, jengkel. Kita pengen dia mati, ternyata tambah hidup. Kawin lagi, punya anak lagi, tambah jengkel. Kirain mati, ternyata malah kawin lagi. Jengkel. Kalau kita hasad juga gitu, lihat orang semakin sukses, kita semakin jengkel.
Dia santai-santai aja. Kita semakin jengkel. Makanya dikatakan orang hasad itu orang yang zalim. Dan yang pertama dia zalimi dirinya sendiri. Kenapa dia menyiksa dirinya dengan hasad tersebut? Yang dihasati santai-santai aja, ketawa ketiwi, dia orang senang, kenapa dia pusing? Itu penyakit hati. Makanya kalau dia berbaca Al-Quran, selain dia mentadaburi tentang akhirat, orang kalau pikir akhirat dia nggak akan hasad. Tapi dia sekedar dia meniatkan, ya Allah, dengan baca Quran ini sembuhkanlah penyakit-penyakit hati yang ada di dadaku. Duniawi, dengki, hasad, pingin dipuji, ini semua penyakit hati. Ragu tentang akhirat. Dia baca, maka Al-Quran akan menjadi obat penyakit hatinya. Kalau penyakit hatinya semakin berkurang, dia semakin bahagia. Karena bahagia urusannya urusan hati. Dia tanya sama antum, yang menguasai hati manusia, dirinya atau Allah Subhanahu Wa Taala? Allah. Kita ini nggak menguasai hati kita. Buktinya kita nggak menguasai hati kita. Kita kalau sholat mau khusyuk, kalau nggak bisa. Mau kita paksa khusyuk nggak bisa. Hati berkhianat. Kita nggak menguasai hati kita. Betapa banyak orang ketika mau meninggal dunia hatinya berkhianat. Dia mau meninggal mau bilang la ilaha illallah, hatinya nggak mau, maunya nyanyi, nggak mau. Dia mau mikir akhirat nggak bisa, dia mikir dunia terus, hatinya berkhianat. Dia tidak bisa nyetir hatinya. Yang menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya muqallibal qulub, yang bolak-balikkan hati manusia. Kalau kita bertawassul dengan membaca Al-Quranul Karim dengan niat disembuhkan penyakit hati kita, kalau Allah sembuhkan maka selesai. Baik. Yang berikutnya, yang ketiga, Allah mensifati Al-Quran dengan kitab keberkahan. Kitab keberkahan. Dan siapa yang mengisi hari-harinya dengan Al-Quran, maka keberkahan tersebut akan meliputinya. Hidupnya berkah, rumahnya berkah, istrinya berkah, anak-anak berkah, pekerjaannya berkah. Kalau dia sering baca Al-Quran dan sering belajar Al-Quran. Karena Al-Quran kitab keberkahan. Allah berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran adalah kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah, mubarakun, kitab yang penuh berkah, yaitu bawa banyak kebaikan. Ya, ada orang hidup sederhana tapi berkah. Dia tidak kaya raya tapi seadanya tapi berkah. Waktunya berkah, bisa untuk kebaikan, dia bisa jenguk orang tuanya, dia punya waktu untuk anak istrinya, dia punya waktu untuk ibadah dirinya sendiri, untuk sholat malam, untuk puasa. Ada orang duit banyak enggak berkah. Pusing, mikir, pelit. Duit banyak tapi pelit. Bos tapi dia enggak bisa ngatur dirinya. Dia bos, owner, tapi dia terjebak dengan kegiatannya sehingga dia enggak bisa jenguk orang tuanya, enggak bisa jenguk ini, ya. Yang satunya duit sedikit seadanya tapi bisa jenguk orang tua, bisa ketemu kakak adik, bisa senyum-senyum dengan teman-teman di masjid. Hidup berkah. Makanya jangan lupa kita masukkan keberkahan dalam rumah kita. Baca Al-Quran. Suruh istri baca Quran. Sayang, jangan lihat Shopee terus. Jangan lihat apa? Belanja terus. Baca Quran, baca Quran. Baca Quran. Tegur anak istri suruh baca Al-Quran. Ayo kita baca Al-Quran bareng. Kita ini sibuk sampai enggak sempat baca Quran. Pulang ke rumah lihat HP lagi, lihat berita lagi, berita dibaca enggak pernah habis-habis. Saya tanya sama antum, berita tentang ijazah sudah selesai belum? Belum. Seri 1, seri 2, seri 30, mungkin sampai seri 100. Kalau kita mau ikuti habis umur kita. Kamu bahagia dari mana? Nonton jengkel, mangkal ya. Coba kita habiskan baca Quran, bahagia. Bahagia. Kita ini masalah, kita tidak kurang baca Quran di rumah. Gimana rumah berkah sementara kitab keberkahan tidak kita baca? Sebab kebahagiaan kita campakkan, kita cari kebahagiaan dengan lihat medsos. Gimana bahagia? Allah berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Dan inilah kitab kami turunkan. Menurunkannya mubarakun, kitab penuh dengan keberkahan. Akhi, indah baca Al-Quran. Lihat istri baca Quran senang banget. Kalau lihat istri lihat film Korea jengkel banget. Lihat istri baca Quran, Masya Allah. Jadi kelihatan lebih manis, lebih cantik dia baca Quran. Habis sholat dia berzikir baca Quran, Masya Allah. Kita pulang kantor, istri lagi baca Quran. Luar biasa. Bahagia atau tidak? Bahagia.
Lihat anak-anak baca Quran, bahagia luar biasa. Anak-anak baca Quran, buka Quran sendiri, luar biasa bahagianya, luar biasa. Al-Quran itu kitab kebahagiaan, kitab penuh berkah. Maka jangan hilangkan keberkahan dari rumah kita. Ini udah beli Quran banyak, cuma dipajang. Aplikasi Quran ada 5, tapi nggak pernah dibaca. Buat apa? Yang penting dibaca, bukan banyak aplikasi. Jadi kita harus bikin program, sehari harus baca Quran. Mau tidak mau, paksakan diri. Paksakan diri. Kalau tidak baca Quran, hati ini kering. Hati kering tidak bakalan bahagia. Saya sering sampaikan, saya ini ustadz, tiap hari baca buku agama, mau tafsir, mau apa. Tapi kalau tidak baca Quran, sempit hati saya. Padahal yang saya baca juga urusan agama. Bagaimana dengan antum yang tiap hari urusan dunia? Kemudian saya aja yang tiap hari baca agama, buku fikih, kayak akidah, kayak apa, kayak itu urusan agama semua. Tapi kalau tidak sempatin baca Quran, hati terasa kering. Bagaimana dengan yang bacaannya memang tentang duniawi, terus tidak nengok-nengok Al-Quran sama sekali. Gimana hati tidak kering? Pasti kering, pasti kering. Pasti kering. Hati ini semakin lama semakin jauh dari Allah. Dibiarkan saja, la yakhlaq. Al-iman la yakhlaqu. Kata Nabi, iman itu semakin semakin usang. Dibiarin aja usang dia, harus diperbaharui. Di antaranya dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Baik. Berikutnya di antara bukti bahwasanya Al-Qur'an adalah kitab kebahagiaan, di antara musuh utama kebahagiaan adalah kesedihan. Orang kalau sudah sedih susah dia bahagia. Nah, Al-Qur'an ini adalah obat dari kesedihan, obat dari kesedihan. Makanya dalam hadis Rasulullah menyebutkan, tidaklah seorang hamba ditimpa dengan kegelisahan, hamun, wala hazanun, atau kesedihan. Kemudian dia baca doa yang masyhur, doa penghilang kesedihan. Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka bikulli ismin halak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu adan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa dhahaba hammi wa jala'a huzni. Kata Nabi, siapa yang sedih kemudian baca doa tersebut dengan benar-benar perhatian menghayati maknanya, Allah akan ganti kesedihannya dengan kebahagiaan. Apa doanya? Allahumma inni abduk, ya Allah sungguhnya aku adalah hambamu. Aku ini siapa? Tidak lain kecuali hambamu, salah satu makhluk dari makhlukmu. Bahkan bukan cuma itu, ibnu abdik, aku pun keluar dari hambamu yang lain, bapakku juga hamba. Ibnu amatik, ibuku juga hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di tanganmu. Semua terserah engkau, semua yang mengaturnya adalah engkau. Kemudian mengakui adlun fiya madin fiya hukmuk, ya Allah hukumu pasti berlaku kepadaku. Saya enggak bisa keluar dari hukumu karena saya seorang hamba. Apa yang kuputuskan, apa yang terjadi menimpaku, musibah yang menimpaku itu hukummu, dan saya tidak mungkin kabur dari hukum yang kau putuskan. Adlun fiya qada'uk, dan keputusanmu kepadaku pasti adil, kau tidak zalim sama sekali. Ini pengakuan, saya hamba, engkau Tuhan. Saya hanya menjalankan keputusanmu, saya tidak bisa kabur dari keputusanmu, dan keputusanmu pasti adil. Kemudian baru bertawassul. As'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepada engkau dengan bertawassul dengan seluruh nama-namamu. Sammaita bihi nafsak, yang kau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut. Awanzaltahu fi kitabik, dan yang kau turunkan dalam Al-Qur'an. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau kau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu. Apa au ista'tharta bi fi ilmi ghaibi indak, atau nama-nama yang kau sembunyikan dalam ilmu gaibmu. Kemudian anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi, agar kau jadikan Al-Qur'an sebagai rabi itu musim semi, musim yang menyenangkan, yang sejuk. Itu sejukkanlah hatiku yang sedang kering, sejukkan hatiku yang sedang menyala-nyala, yang sedang ngamuk, yang sedang gelisah, sejukkanlah. Anta ja'al qur'ana rabi'a qalbi. Kemudian wa nura sadri, jadikanlah dadaku yang gelap, Al-Quran jadi cahayanya. Gelap, aduh, stres, pusing, ada cahaya menerangi. Wa dhahaba ghammi, agar kegelisahanku, terlalu mikir, stres, nanti gimana, nanti namanya ham itu kekhawatiran dihadapi. Ini mikir anak, mikir istri, mikir kerjaan, mikir sekolah, mikir pusing, itu namanya ham, mikir. Hilangkan kegelisahan, bisa biar berpikir dengan nyaman. Kemudian wajala'a husni,
dan agar Al-Quran menghilangkan kesedihanku. Al-Quran menghilangkan kesedihanku. Maka kata Nabi SAW, illa adhaballahu hammahu wa ghammahu wa abdalahu makanahu farahan. Dia baca doa ini, kecuali Allah akan menghilangkan kegelisahannya, gundah gulananya, dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Kita sudah berdoa, ya Allah, jadikanlah Al-Quran penyujuk hatiku. Ya, berarti baca Al-Quran. Jangan cuma doa kemudian Al-Quran tidak dibaca. Yaitu kita berdoa agar apa yang kita baca ini menghilangkan kesedihan. Ini dalil bahwasanya Al-Quran menghilangkan apa? Kesedihan. Makanya sebagian salaf mengatakan, siapa yang sedih kemudian baca surat Yusuf, pasti kesedihannya berkurang, pasti. Dia baca surat Yusuf dari awal sampai akhir, baca terjemahannya, bagaimana kisah Yusuf diuji, ujungnya indah, dia pasti kurang kesedihannya. Toh kita ini hanyalah salah seorang manusia. Allah pernah menguji Yusuf dengan ujian yang luar biasa. Siapa yang baca surat Yusuf, sedihnya pasti kurang, karena Al-Quran adalah obat kesedihan. Di sini Ibnu Qayyim mengomentari, dia berkata maknanya, ketika kegelisahan, kesedihan, gundah gulana adalah bertentangan dengan kehidupan kebahagiaan sebuah hati dan menjadikan hati menjadi gelap, maka seorang hamba meminta kepada Allah agar hilangnya itu semua dengan Al-Quran. Kalau dengan Al-Quran maka semoga tidak kembali, karena dia sering baca Quran. Adapun kalau hilang dengan selain Al-Quran, misalnya dengan dunia, dengan istri, dengan anak, maka ini belum tentu bisa hilang terus. Karena istri berubah-ubah, ekonomi naik turun, anak juga berubah. Tapi kalau Al-Quran, begitu-begitu saja, sumber kebahagiaan. Maka seorang yang mengkaitkan kehidupan dengan Al-Quran, maka kesedihannya akan hilang terus. Dan ini benar. Hidup ini pasti diuji, kita semua pasti diuji. Pasti banyak hal yang buat kita sedih. Tapi kalau kita punya keterikatan dengan Al-Quran, kesedihan itu tidak akan bercokol lama. Dia datang kemudian dia pergi. Sedih boleh, Nabi juga bersedih, Nabi juga pernah menangis, tapi tidak bercokol lama. Beda dengan orang yang imannya kurang, maka kesedihan itu membuat dia semakin terpuruk, semakin mundur, semakin banyak aktivitas bermanfaat dia tinggalkan gara-gara terjebak dalam kesedihan. Tapi orang yang imannya terkait dengan Al-Quran tidak akan demikian. Tidak akan demikian. Maka ini obat yang sangat manjur. Jadikan Al-Quran sebab kebahagiaan, karena kita sering baca, atau kita berharap kita sering baca Al-Quranul Karim. Azan kapan? Hah? Sudah azan belum? Berapa menit lagi? 3 menit. Ya. Oke, lanjut. Oleh karenanya, siapa yang mentadabburi Al-Quran, dia akan bahagia, dia akan tenteram. Jangankan kita, Nabi SAW saja Allah obati Nabi dengan Al-Quran. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'i rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Kata Allah, kami bacakan kisah-kisah para rasul kepada engkau wahai Muhammad agar tegar hatimu. Maka ketika Nabi di Mekah banyak ujian, maka Allah turunkan kisah-kisah para nabi bahwa bukan cuma engkau yang diuji, saudara-saudaramu dulu sebelumnya pernah diuji. Allah turunkan kisah Nabi Nuh diuji seperti apa. Allah kisahkan, turunkan tentang para nabi, bagaimana mereka diuji. Sampai Allah turunkan kisah Nabi Yusuf, juga surat Makkiyah, Nabi baca. Sampai Allah turunkan surat Al-Qasas, bagaimana Nabi Musa kemudian diusir, pergi kabur. Seperti jadi ini semua menghibur Nabi SAW. Siapa yang baca Al-Quran dan tadabbur, maka dia akan terhibur, akan hilang kesedihannya. Dia tahu kehidupan cuma sebentar. Kesedihan akan pergi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, kehidupan kesedihan itu seperti cuaca, datang dan pergi. Tidak akan begitu terus, akan pergi suatu saat. Kita cuekin, dia akan pergi. Baik. Yang terakhir, bahwasanya Al-Quran mendatangkan sakinah dan rahmah. Ya, Allah mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita dengar aja, kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengerin aja, apalagi kalau kita baca sendiri, dengeran seksama kita dapat rahmat. Nabi SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul baca Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian dipelajari isinya, dia belajar tafsirnya, kecuali Allah akan turunkan ketenangan. Orang baca Quran pasti tenang.
turunkan rahmat, diliputi oleh para malaikat. Coba bapak-bapak kalau lagi ada masalah, duduk sebentar baca Quran setengah juz aja, pasti hati sudah berubah, pasti lebih tenang. Tidak usah jauh-jauh, saat itu juga pasti bahagia. Ini praktek pertama. Praktek kedua, coba duduk kemudian nonton film Korea, pasti rusak hati saat itu juga, bukan nanti-nanti, saat itu juga hati jadi apa? Rusak. Ketawa ke TV begitu dimatiin film Korea, candu, pingin, hati jadi keras. Tinggal pilih yang mana. Coba bapak kemudian duduk 1 jam nonton berita tentang kekacauan, hati berubah enggak? Berubah saat itu juga. Kalau kita baca akhirat, baca Al-Quran, maka hati akan bahagia. Ada suatu riwayat disebutkan, ada ulama ditanya, kam naqra'u minal Qur'an, berapa banyak kita baca Al-Quran? Maka dia menjawab, ala qadri ma turidu minas sa'adah, sesuai dengan ukuran kebahagiaan yang kau inginkan. Sesuai dengan ukuran kebahagiaan yang kau inginkan. Maknanya siapa yang sering baca Al-Quran, dia akan lebih mudah untuk berbahagia. Tentu maksudnya bukan sekedar dibaca saja, ya kita baca, ada waktunya kita pelajari, ada waktunya kita tadabburi, ya. Karena Al-Quran asalnya turun untuk liyadabbaru ayatihi, untuk ditadaburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, kenapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Maka sekarang alhamdulillah banyak majelis tafsir atau buku tafsir, kita bisa baca Al-Quran sambil kita hayati maknanya, dan itu lebih mudah untuk menambah iman dari sekedar cuma dibaca. Dibaca Al-Qur'annya, ditelawahkan, dan itu dapat pahala, plus kita tadabburi maka pahalanya lebih banyak lagi. Dan di akhir saya ingatkan diri saya pribadi dan juga mungkin ada sebagian santri, jangan lupa untuk semangat baca Al-Qur'an. Mumpung masih di marhalatul talab, masih dalam menuntut ilmu. Karena kalau sudah menuntut ilmu, kesibukan banyak. Urus ini, urus urus keluarga, urus anak-anak, urus kerjaan, sehingga akhirnya waktu semakin sempit, waktu semakin kurang. Anak-anak yang sekarang masih belajar punya kesempatan, yang penting dia niatkan hafal Quran, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran memang pertama agak susah, tapi kalau sudah bisa, kayaknya ada benang kusut yang jadi lurus sehingga akhirnya mudah. Akhirnya mudah. Oleh karenanya memang awal sulit, tapi ketika dia berusaha, otak ini bisa diasah. Di antara kemampuan otak, kekuatan menghafal juga bisa diasah. Kekuatan untuk mencerna juga bisa diasah. Otak itu bisa diasah. Sebagaimana otak bisa kita latih, otak juga bisa kita latih. Di antaranya kita latih dengan baca Al-Quran, menghafal Al-Quran. Dan namanya kita santri, Al-Quran itu istilahnya modal dasar kita. Adapun kita belajar usul fikih, usul hadis, itu semua adalah prosesornya, alat untuk mengelola data. Kalau kita enggak punya data, ayat-ayat Al-Quran, apa yang mau kita kelola? Tapi orang kalau punya hafalan Quran banyak, hafalan hadis banyak, maka dia mengelola data mudah. Alat pengelolanya ada, tapi datanya ada, sehingga dia bisa mudah berkembang. Dia baca tafsir mudah karena dia tahu ayat-ayatnya. Tapi kalau dia hafalannya kurang, maka dia agak sulit untuk berkembang. Oleh karena nasihat untuk saya pribadi dan juga para santri, agar kasih waktu untuk hafal Quran dan juga belajar tadabbur Al-Quran, dan itu punya efek yang lebih baik. Makanya ada penelitian di Arab Saudi, antara orang-orang yang masuk dalam tahfidzul Quran dengan yang tidak, prestasi yang masuk tahfidzul Quran itu lebih tinggi, padahal mereka ada ekstrakurikuler hafal Quran. Sementara satu kelompok tidak ada ekstrakurikuler hafal Quran, ternyata prestasinya lebih rendah. Kenapa? Karena ini otaknya semakin encer dengan melantunkan ayat-ayat Allah, menghafal ayat Allah, maka otaknya biasanya semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sering dapati orang penghafal Quran susah untuk pikun. Ya, ada tapi jarang. Sampai saya ketemu guru saya sudah umur 90 tahun, tidak pikun sama sekali. Hafalannya luar biasa, ingat orang. Luar biasa cerita. Kenapa dia hafal Quran? Kemarin saya ketemu juga dengan nenek-nenek umur 86 atau 87. Dia khatam Quran setiap 3 hari sekali kalau nggak salah. Setiap 3 hari sekali dia khatam Quran. Dan dia sudah umur 86 atau 87, kalau bicara tidak lupa, masya Allah, bicara. Karena dia sering baca Quran ya. Tapi kalau tiap hari baca ijazah repot. Otak jadi buntu sebuntu-buntunya. Oleh karenanya kita baca tentang dunia perlu, tapi jangan
berlebihan. Adapun berita akhirat bacalah berlebihan, tidak jadi masalah. Tapi demikian saja. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ya. Monggo. Silakan, Pak. Ya, ini ternyata ini pertanyaan sangat baik yang kadang kita kurang perhatikan sehingga bacaan kita kurang berkah. Kalau baca Quran kita harus serius bahwasanya saya sedang membaca firman Allah dan saya sedang bermunajat atau berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita niatkan saya sedang beribadah. Dan jangan lupa kita baca ta'awudz baru kita baca dengan serius. Baca dengan serius, dengan niat tadi, niat untuk mentadaburi, niat untuk dapat pahala, sehingga baca kita fokus. Beda kalau kita cuma baca-baca terus ngobrol baca lagi itu enggak terasa, faedahnya kurang. Maka perlu keseriusan, kita duduk entah di masjid, entah di rumah, entah di apalagi kalau kita bisa berwudu meskipun tidak syarat, kalau bisa berwudu lebih baik. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kita baca. Kalau ada keperluan, ada telepon kita sampai akhir paragraf baru kita mungkin sebentar kalau keperluan mendesak kita jawab, baru kita lanjut lagi seperti itu. Jadi beradab seakan-akan kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah kirim surat melalui malaikat Jibril lewat Rasulullah, suratnya sampai kita pengin baca, pengin tahu. Ibaratnya sederhananya kalau ada surat dari raja kita akan baca serius, apalagi surat dari Malikul Muluk yaitu raja di raja Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita, penentu kebahagiaan kita. Maka fokuslah ketika baca Al-Quran. Fokus. Kalau enggak fokus kurang berkah. Bukannya tidak boleh, cuma kurang berkah. Ya. Saya pernah ketemu, ini orang safar sama saya, bukan ulama. Dia pernah jadi wakil gubernur Mekah 10 tahun. Dan dia pernah jadi wakil gubernur Madinah 10 tahun. Yang kalau gubernurnya harus umara, harus dari anggota kerajaan. Tapi kalau wakil bukan mesti dari anggota kerajaan. Ini orang 20 tahun pernah jadi orang penting di Arab Saudi. 10 tahun wakil gubernur Mekah, 10 tahun wakil gubernur apa? Madinah. Ketika safar sama saya, di pesawat baca Quran terus. Saya bilang udah kaya, suka baca Quran. Duit banyak tapi tidak terpedaya dengan duitnya. Ya, Masya Allah baca Quran. Nanti ngobrol sedikit, baca Quran lagi. Ini dalam safar-safar dia baca Quran. Hobi baca Quran. Ya, kalau ulama ya mungkin wajar. Ini bukan ulama, ini orang negarawan. Ya. Subhanallah. Jadi luar biasa, orang kalau sudah terikat dengan Al-Quran dia akan merasakan kebahagiaan, maka dia sulit meninggalkan kebahagiaan tersebut. Ini banyak pertanyaan, ini tanya sama Ustaz Nidol ya. Saya seorang ayah dari 3 anak, 2 laki-laki, 1 perempuan. Anak laki-laki berusia 11 dan 9 tahun. Sekolah di salah satu pondok. Dengan background saya yang dahulunya bodoh dengan agama, seringkali terbesit khawatir dalam hati dengan masa depan anak-anak yang belajar Al-Quran di pondok. Bagaimana jenjang belajar selanjutnya, nanti akan bekerja bagaimana dan lainnya. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, tuluskan niat ya. Tentunya tidak semua orang harus jadi ustadz ya. Tetapi kalau kita bicara kita bukan kemudian dia hanya ahli Quran, tentu akan kita ajarkan dia lagi keahlian yang lain ya. Ajarkan juga keahlian yang lain. Saya rasa urusan selama seorang dekat dengan Allah dan dia melakukan sebab-sebab, maka tidak usah terlalu banyak pikiran. Anak saya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Tugas saya agar menjadikan dia orang soleh. Nanti dia mau kerja jadi apa terserah dia. Yang penting sekarang saya terletakkan di tempat yang saya berharap dia menjadi anak soleh. Rezeki urusan Allah Subhanahu wa taala.
Terus kita bilang, saya mau taruhkan di sekolah teknik. Sekarang banyak insinyur yang nganggur, banyak juga tidak? Banyak. Betapa banyak. Ini saya contoh teman saya, ini di Jakarta, di Depok. Dia buka lapangan kerja supir. Yang daftar berapa? 2.000 kalau nggak salah. Dia butuh satu supir yang daftar 2.000. Yang daftar itu ada S2, ada S3. Maksud saya, kita takut anak kita di pondok nggak bisa kerja, yang sudah lulus saja banyak nggak kerja. Urusan rezeki, urusan Allah. Yang penting kita suruh dia bertakwa, nanti disuruh dia kerja. Tidak mengapa kita buat dia ahli dalam urusan dunia, tapi jangan sampai agama kita sepelekan. Ini kisah nyata. Buka pendaftaran, yang daftar S2, S3. Saya punya teman kemarin ada dari Palestina main ke rumah, dan dia warga negara Amerika. Lagi main ke Amerika, main ke rumah. Terus kita bingung karena udah malam mau ngantar dia pulang, cari Grab susah. Aduh, cari Grab nanti nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab. Sementara dia cuma bisa 2 bahasa, Inggris atau Arab. Akhirnya cari Grab. Dia datang Grabnya ternyata bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Luar biasa. Supir Grab. Maksud saya udahlah, rezeki kita mau jadi guru, mau jadi apa, belajar. Insya Allah banyak orang di pondok juga nggak miskin juga enggak. Banyak juga, artinya banyak juga tokoh-tokoh juga asal dari apa? Pondok. Maksud saya jangan terlalu banyak pikir. Pokoknya anak saya jadikan anak soleh. Bukan berarti ya nanti kalau dia sudah tahu Al-Quran kita ajarin ilmu lain juga boleh. Kalau kita mikir gitu, kita nggak bakalan sekolah anak kita, nggak bakalan sekolahkan anak kita. Saya tanya sama antum, yang S1 ijazah yang nganggur banyak nggak? Banyak. Malah yang nggak punya ijazah sekarang banyak jadi bos-bos. Yang nggak sekolah malah jadi bos-bos. Saya punya kawan, temannya dulu ranking jadi anak buah dia sekarang, padahal dia nggak ranking. Ada kisah 4 orang sekolah, yang 3 lulus, 1 nggak lulus. Yang lulus semua sekarang kerja sama yang tidak lulus. Bukan saya berarti suruh anak kita nggak sekolah, enggak. Maksud saya urusan rezeki serahkan sama Allah. Kita hanya melakukan sebab. Belajar agama bagus, nggak salah kita ngajarin dia bekerja, ngajarin dia untuk tahu ilmu dunia, itu nggak ada masalah, tidak ada pertentangan. Tapi kalau kita khawatir taruh di pondok nanti gimana, banyak orang di pondok juga sukses. Banyak orang juga ya di pondok nggak sukses, sebagaimana di universitas juga ada yang sukses, ada yang tidak sukses. Jadi yang penting bertakwa kepada Allah. Ada cerita menarik, ini teman saya, dia lulus S3 Amerika. Kalau salah masalah pendidikan, sehingga dia tahu bahasa Inggris, dengan bahasa Inggris yang baik. Suatu hari dia ditugaskan untuk menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Dia ke rumah saya cerita langsung. Dia doktor pendidikan kalau nggak salah di Amerika. Maka dia terjemahkan Al-Quran. Kata dia, Ustadz, ketika saya terjemahkan Al-Quran terpaksa saya baca buku tafsir karena saya takut salah terjemah. Sehingga saya secara terpaksa harus baca buku tafsir dari ayat pertama sampai ayat terakhir, 30 juz saya baca. Sehingga terjemahan bahasa Inggris tadi ke bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris selesai. Saya lupa deh, kayaknya ke bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ke bahasa Inggris selesai. Setelah itu saya baru sadar ternyata Al-Quran adalah kitab yang sangat agung. Sejak saat itu Ustaz, saya punya anak, dia sebutkan beberapa. Anak saya sekarang semua sukses, bahkan jadi murid teladan. Tidak pernah saya tanya sama mereka, mana hasil rapotmu? Enggak pernah sama sekali dia bilang. Saya selalu tanya, hari ini kau sudah baca Quran belum? Dia ngomong begitu, demi Allah, saya tidak pernah nanya. Kau lulus atau enggak lulus, saya enggak pernah nanya. Saya tanya, hari ini kau sudah baca Quran belum? Jadi kalau saya panggil, sini. Abi mau nanya, sudah baca. Dia cerita. Tapi anaknya murid-murid teladan. Ya, maksud saya, kita mungkin enggak seperti dia juga kali, enggak. Tahu-tahu nggak lulus semua. Mau saya, dia tahu Al-Quran itu berkah, menjadikan orang jadi apa? Berkah. Jadi intinya yang penting anak kita agamis. Kalau anak kita beragama, meskipun dia taruhlah miskin, bodoh, lebih baik daripada anak kita sukses tapi tidak beragama. Kalau anak kita miskin tapi dia beragama, kita mati dia masih doain. Kalau anak kita kaya raya, profesor tapi bahlul, nggak tahu agama, jangankan doain kita, doain dia aja dia nggak pernah. Gimana doain orang tuanya? Apalagi kalau anak kita ternyata agamis dan sukses duniawi, itu yang kita inginkan. Jadi nggak usah terlalu banyak pikir masa depan, yang sekarang kita kerjakan itu yang terbaik bisa kita lakukan. Naruh anak di pondok itu sudah terbaik. Tinggal diikuti, awasi. Tapi demikian saja kajian kita. Kurang lebih saya maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.